Selanjutnya kita bahas bagaimana menentukan karakteristik transfer tegangan atau voltage transfer characteristic atau VTC secara grafis, arti secara grafik. Nah, apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita memiliki 4 titik penting. Yang pertama itu titik A. Ini ya, kita perhatikan berarti sekarang kurva kita antara arus drain terhadap tegangan drain source. Oke. Kita perhatikan kurvanya. Yang pertama kita memiliki titik A itu dengan kondisi VGS sama dengan VT. Berarti pada titik A ini VGS sama dengan VT. Kemudian kita punya titik Q yaitu MOSFET dapat dibiaskan sebagai operasi penguat dengan kondisi VGS sama dengan VGS. Jadi tegangan GS yang berubah terhadap waktu sama dengan tegangan DC GS. Kemudian VDS, tegangan VDS yang berubah terhadap waktu sama dengan tegangan VDS DC. Ini pada kondisi ini. Oke, di sini VGS sama dengan VGS. Kemudian kita memiliki titik B. Pada titik B ini, di sini, itu MOSFET beralih operasi dari saturasi ke triode. Berarti pada titik ini yaitu titik perubahan operasi MOSFET dari saturasi ke triode. Nah, pada titik C, ini ya, itu MOSFET bekerja di daerah triode, di mana kondisi VGS itu sama dengan VDD. Jadi pada saat ini, itu kondisinya VGS sama dengan VDD. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan arus drainnya? Maka arus drainnya itu sama dengan VDD Maka arus drain sama dengan VDD per RD dikurang 1 per RD dikali VDS. Ingat, ini load line-nya, itu slope-nya besarnya sama dengan min 1 per RD. Oke. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Masih dengan kurva yang sama. Nah, kita perhatikan. Jadi, titik kerja yang kita perhatikan itu bagaimana kondisi MOSFET itu pada titik A1 dan titik C. Oke. Jadi, ketika pada titik kerja A, itu transistor akan off. Di sini ya. Transistor akan off. Itu dia bekerja sebagai switch dengan kondisi terbuka. Kemudian, pada titik kerja C, itu transistor MOSFET itu beroperasi sebagai resistansi, ya, sebagai resistansi yang bernilai rendah dengan tegangan voltage drop yang kecil. Jadi, pada saat ini, VDS itu sama dengan VDS pada titik C atau VGS dan VGS sama dengan VDD. Nah, pada kondisi transistor off itu VGS kecil sama dengan VT. Nah, kemudian resistansi pada titik C itu namanya incremental resistance atau closure resistance. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana menentukan titik bias Q. Misalnya kita punya dua kurva ya, kita punya dua titik bias Q1 dan Q2. Nah, bagaimana cara menentukan titik bias yang benar dari kedua titik bias yang ada ini? Maka,
ini yang harus kita ketahui, titik bias ditentukan oleh tegangan VGS dan RD. Nah, misalnya jika kita memiliki dua garis yang memiliki masing-masing bias point atau titik bias, berarti kita harus menentukan bagaimana titik bias antara Q1 dan Q2 itu berada di antara titik A dan titik C. Jadi, di sini disebutkan ya, bias point Q1, berarti Q1 ini ya, doesn't leave sufficient room, berarti nggak punya space yang cukup untuk tegangan positif berubah pada drain. Jadi, pada bagian ini, itu tegangan swing pada drain itu tidak memiliki room yang cukup atau space yang cukup untuk swingnya, untuk berubah. Kenapa? Karena terlalu dekat ke VDD. Ya, terlalu dekat ke VDD. Nah, kemudian kita perhatikan pada titik Q2, itu kondisinya, titik ini, itu terlalu dekat pada boundary, berarti batas, ya, batas ini di sini, terlalu dekat ya, antara trioda dan saturasi region. Sehingga juga tidak memiliki space yang cukup untuk swing sinyal negatif. Maka yang harus kita lakukan yaitu kita cari titik tengah di antara kedua di antara kedua titik bias point ini. Jadi kita memilih titik point Q yang bagus itu, yaitu titik point di mana positif swingnya dan negatif swingnya itu hampir sama besar atau sama besar. Jadi ada ruang yang cukup. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas titik bias DC untuk operasi dan model sinyal kecil. Kita punya rangkaian, ya, rangkaian yang tadi. Nah, sekarang kita ingin menentukan, ya, bagaimana titik bias tegangan DC. Maka yang pertama-tama itu kita punya arus bias DC, ID, berarti I-nya I besar ya, ID. Nah, kondisinya itu VGS-nya sama dengan 0. Oke? Maka ID sama dengan setengah KN kali VGS kurang VT dikuadratkan. Ingat, ketika rumusnya seperti ini, itu berarti dia rumus arus DC. Oke? Nah, ingat tegangan overdrive sama dengan VGS dikurangi VT. Tegangan gate source dikurangi tegangan threshold di. Oke? Nah, VOV kuadrat sama dengan VGS kurang VT kuadrat. Nah, bagaimana dengan tegangan drain? Nah, ini ya. Berarti tegangan drain VDS positif, negatif, berarti sini VDS ya. Sama dengan VDD dikurangi IDRD. Nah, IDRD ini I-nya adalah IDC. Oke, jadi VDS sama dengan VDD kurang IDRD. Kemudian kita lanjutkan bagaimana untuk memastikan si MOSFET ini bekerja di daerah saturasi. Itu kondisi yang ini. VDS lebih besar dari VOV. Nah, sekarang kita hitung tegangan total gate ke source saat, ingat ya, yang kita bahas di slide sebelumnya. Jadi VGS yang berubah terhadap waktu sama dengan VGS DC ditambah VGS yang ditompangkan yang juga berubah terhadap waktu. Oke, jadi gabungan VGS ini dan VGS ini.
Nah, kita lanjutkan. Bagaimana arus sinyal total sesaat pada terminal drain? Berarti ide ini ya. Nah, itu sama dengan setengah Kn kali VGS ditambah VGS. Ingat ya, berarti VGS sama dengan VGS ditambah VGS. Oke, kemudian dikurangi VT dikuadratkan. Nah, sama dengan setengah Kn kali VGS kurang VT dikuadratkan ditambah Kn kali VGS kurang VT kali VGS kecil ditambah setengah Kn kali VGS kecil dikuadratkan. Ingat ya, ini persamaan kuadratnya seperti apa. Ini turunannya seperti ini. Ini pengembangan rumusnya seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan ini ada 3 komponen. 1, 2, 3. Yang pertama kita memiliki komponen arus bias DC. Berarti ini arus bias DC. Kemudian kita memiliki komponen arus yang linear terhadap VGS kecil. Berarti ini. Arus yang linear terhadap VGS kecil. Kemudian yang ketiga, arus yang proporsional terhadap VGS kuadrat. Nah, ini yang terakhir. Nah, komponen ini itu adalah komponen yang tidak diinginkan karena efeknya akan membuat kurvanya menjadi non-linear, kemudian juga menimbulkan distorsi. Maka, untuk mengurangi distorsi pada MOSFET, sinyal input itu harus dijaga dengan nilai yang kecil. Berarti sinyal input ini diusahakan dengan nilai yang kecil. Maka ketentuannya setengah Kn VGS kuadrat, VGS kecil dikuadratkan itu harus lebih kecil, harus cukup kecil dari Kn kali VGS DC kurang VT kali VGS kecil. Kemudian, VGS kecil ini kondisinya harus juga jauh lebih kecil dari 2 kali VGS DC dikurangi VT. Dan satu lagi kondisi VGS kecil ini itu harus kecil dari 2 VOV. Ini dengan ini sama ya. Oke, itu kondisinya. Kemudian kita lanjutkan dengan kurva antara ID dan VGS. Ini sama ya dengan yang kita bahas antara VGS dan VDS tadi. Ini swing tegangan VGS kecil terhadap waktu. Ini ya yang berubah terhadap waktu. Kemudian ini kita punya VOV di sini, kita punya VT di sini. Dan di sini kita punya VGS. Kemudian kita punya titik Q. Titik Q itu antara ID dengan VGS. Kita perhatikan kurvanya. Nah, pada saat kondisi ini itu kurvanya hampir linear. Nah, slope-nya itu sama dengan GM atau transkonduktansi. Nah, ini kita punya ID yang berubah terhadap waktu. Jadi, untuk operasi dan model sinyal kecil, jika kondisi sinyal kecilnya terpenuhi, nah komponen ketiga atau komponen yang distorsi nonlinear tadi itu dapat diabaikan, sehingga arus ID total itu sama dengan arus ID DC ditambah arus ID yang berubah terhadap waktu. Di mana arus ID yang berubah terhadap waktu ini sama dengan Kn kali VGS DC kurang VT dikali VGS berubah terhadap waktu. Nah, kemudian transkonduktansi MOSFET GM
GM ya, sama dengan ID per VGS yang sama-sama berubah terhadap waktu ya. Sama dengan KN kali VGS DC dikurangi VT atau sama dengan KN kali VOV. Atau misalnya mau ditulis juga sama dengan KN aksen kali W per L kali VOV. Nah, ini rumusnya tolong diingat. Di satu lagi. Selanjutnya, bagaimana menghitung penguatan tegangan? Nah, kita punya tegangan pada drain source itu VDS, ini berarti udah total ya, sama dengan VDD dikurangi dengan ID RD. Untuk sinyal kecil, berarti VDS sama dengan VDD kurang ID tambah ID kecil, ya, ID kecil, dikali dengan RD. Sehingga VDS total sinyal kecil itu sama dengan VDS DC dikurangi ID kecil RD. Dan VDS kecil itu sama dengan ID kecil kali RD atau sama dengan, VDS kecil sama dengan min ID kecil kali RD sama dengan min GM kali VGS kecil kali RD. Sehingga penguatan tegangannya itu setara dengan VDS per VGS sama dengan min GM kali RD. Ini rumus yang harus diingat. Nah, sekarang bagaimana memisahkan tegangan DC dan AC-nya? Oke. Yang pertama-tama kita lakukan, yaitu kita lakukan analisis sinyal DC. Kemudian kita lakukan analisis sinyal AC. Kemudian baru kita gabungkan AC dan DC. Sehingga tegangan total ini ya, VDS ini, VDS sama dengan VDS, berarti ini DC, ditambah VDS, berarti ini AC. Oke. Nah, selanjutnya kita punya model rangkaian ekivalen sinyal kecil. Ingat tadi dari persamaan arus ya, ID kecil ini berarti untuk ID ada kondisi AC ya, sama dengan GM kali VGS. Nah, kemudian dapat ditulis dengan rangkaian ekivalen seperti ini. Ini positif, negatif, ini tegangan VGS di sini. Kemudian di sini ada GM VGS. Ini gate, ini source, ini drain. Oke. Nah, kemudian penguatan tegangannya AV sama dengan min GM kali RD. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya, jika memperhitungkan perubahan panjang kanal, maka tambahkan resistansi output. Berarti di sini ada RO. Sehingga penguatan tegangannya yang awalnya cuma AV sama dengan min GM kali RD, sekarang min GM kali resistansi paralel dari RD dan RO. Kemudian disebutkan GM dan RO itu tergantung pada titik bias DC, berarti titik Q-nya. Sekarang, kemudian RO itu besarnya sama dengan VA per ID. Ingat, VA itu adalah tegangan early. Dan ID itu adalah arus DC-nya, sama dengan setengah kali KN kali VOV kuadrat, atau mau ditulis setengah KN kali VGS kurang VT dikuadratkan.
Nah, sekarang kita lanjut dengan transkonduktansi GM. Ini ya. GM itu sama dengan slope ini ya. Slope linear, hampir linear ini. GM itu sama dengan 2KN kali VGS, berarti tegangan total GS ya, dikurangi dengan VT sama dengan 2KN kali VOV. Kemudian KN ini kita masukkan, kita ganti dengan KN aksen kali W kali L. Kemudian VGS kurang VT sama dengan KN kali W per L kali VOV. Dengan kondisi ID sama dengan setengah KN aksen kali W per L kali VGS kurang VT dikuadratkan. Maka dapat diperoleh GM sama dengan akar dari, dia karena ada kuadrat di sini, sama dengan akar dari 2 KN aksen kali akar dari W per L kali akar ID. Sehingga GM juga boleh ditulis sama dengan 2 ID per VGS kurang VT atau sama dengan 2 ID per VOV.